Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ada banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Hanya karena dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala lah kita bisa merasakan kenyamanan, kebahagiaan, dan kesenangan yang ada di hidup ini. Di antara sekian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, yang tiap saat, tiap waktu, dan tiap detik selalu dan terus menerus kita rasakan adalah nikmat sehat. Nikmat sehat merupakan nikmat dan anugerah yang sangat besar dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayang sekali tidak banyak manusia yang mau menyadarinya. Mereka mau sadar akan pentingnya kesehatan, mau sadar dan mengerti tentang pentingnya sebuah kesehatan ketika mereka telah jatuh sakit. Benarlah apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi dalam salah satu hadisnya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dan lupa darinya. As-sihhah wal firagh. Yang pertama, nikmat kesehatan tubuh, wal firagh, dan waktu luang. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kondisi tidak selalu tetap. Pada situasi dan kondisi tertentu kita pasti dan mungkin akan dihadapkan pada keadaan di mana tubuh kita akan merasakan sakit. Sakit itu walaupun secara ragawi atau secara fisik berdampak negatif pada tubuh kita, namun secara rohani ternyata sakit juga memiliki sisi positif atau hikmah serta faedah yang didapat oleh orang yang sakit, yang mungkin tidak banyak diketahui oleh semua orang. Di antara sekian hikmah, di antara sekian sisi positif dari sakit yang harus diketahui oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah bahwa rasa sakit ini menjadi pengingat bagi kita bahwa diri kita ini adalah hamba Allah yang lemah, hamba yang tidak memiliki daya dan kekuatan apapun. Dengan begitu kita akan sadar bahwa dalam diri kita tidak ada sesuatu yang bisa disombongkan. Tidak sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun yang tidak pernah merasakan sakit pada tubuhnya sehingga dia bahkan berani mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian pemirsa yang berbahagia, yang kedua di antara sisi positif atau hikmah dari orang yang sakit adalah bahwa sakit ini merupakan sebagai penanda atau bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sayang pada hambanya, sayang pada kita. Dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi bersabda, idza ahabballahu abdan ibtala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki atau mencintai dan menyayangi hambanya, maka Allah akan mengujinya. Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala itu aneka ragam bentuknya. Kadang berupa kesedihan, kadang berupa kesulitan, kadang berupa kesusahan, kegalauan, bahkan kadang berupa rasa sakit. Dalam satu riwayat dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menaikkan derajat suatu kaum atau seseorang, dan sementara dia tidak memiliki amal saleh, amal kebaikan yang bisa dijadikan pengimbang dari apa yang bisa meninggikan derajatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan pada orang itu, pada hamba itu, sebuah kondisi yang tidak mengenakan, yaitu sakit. Hikmah yang ketiga, para pemirsa dimanapun Anda berada, di antara hikmah yang didapat atau sisi positif dari orang yang sakit adalah bahwa sakit itu sebagai penggugur dosa, sakit itu sebagai penghapus dosa. Ada sebuah riwayat yang tercatat dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hendak
menimpakan rasa sakit atau sakit pada tubuh seseorang, Allah mengirim 4 orang malaikat yang semuanya diberi tugas masing-masing dengan tugasnya yang berbeda. Malaikat yang pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi tugas untuk mencabut atau merenggut kekuatan yang ada dalam tubuhnya, sehingga orang yang sakit itu akan mengalami lemah pada tubuhnya menjadi lemah dan tidak berdaya. Kemudian yang kedua, malaikat yang kedua diutus oleh Allah dan diberi tugas untuk mencabut dan merenggut nikmatnya dan lezatnya selera makan pada orang tersebut, sehingga orang yang sakit selera makannya akan berkurang atau bahkan tidak memiliki selera makan sama sekali. Malaikat yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi tugas untuk mencabut keceriaan dan kesegaran pada aura wajahnya, sehingga umumnya orang yang sakit akan ada wajahnya menjadi pucat. Dan malaikat yang terakhir diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggugurkan dan mencabut semua dosa-dosanya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghendaki hamba yang sakit ini untuk sembuh kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh dan menugaskan 4 malaikat tadi untuk mencabut semua yang semula telah direnggut dan diambilnya. Malaikat yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan kekuatan tubuhnya. Malaikat yang kedua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan selera makannya. Malaikat yang ketiga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan kesegaran dan keceriaan wajahnya. Kecuali malaikat yang keempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didiamkan. Kemudian malaikat yang keempat ini bertanya dan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, 3 temanku yang lain kau pinta untuk mengembalikan apa yang semula telah mereka ambil. Mengapa aku tidak diperintahkan untuk mengembalikan apa yang semula aku ambil?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Pantang bagiku jika aku sudah menggugurkan dan mencabut dosa-dosa dari hambaku untuk mengembalikan kembali kepadanya." Tindakan mengembalikan dosa yang sebelumnya telah digugurkan oleh Allah ini merupakan pencederaan atau mencederai dan menodai terhadap keagungan dan kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menguatkan kisah yang terdapat dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah ini, dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi juga pernah bersabda yang kurang lebih bunyinya seperti ini, "Mayusibul muslimah min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazanin wala adan." Tidak ada insiden buruk sekecil apapun yang menimpa seorang muslim, baik itu berupa kesedihan, kesusahan, kelelahan, kepayahan, kegalauan, hingga bahkan rasa sakit, atau bahkan contoh kecil duri yang menusuk tubuh kita, illa walaha kafaratun biha min khotoyahu, kecuali insiden-insiden buruk itu akan menjadi pelebur dan penggugur bagi semua dosa-dosa dari hamba-hambaku. Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu. Semoga kita yang saat ini sedang sakit diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera disembuhkan dari rasa sakitnya. Yang sehat semoga terus semakin sehat dan sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadana wa iyyakum ila ma fihin najah wassalamah wa ma yusammal insanu ila nasihi wa ma yusammal qalbu ila yataqallab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.